warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di antaranya disebut Syahrul Jud wal Muwasat, yaitu bulan yang berisi tentang kedermawanan dan kesetaraan ataupun sama-sama untuk memberikan kepedulian ya, kepada sesama muslim dan kepada manusia pada umumnya. Nah, khusus untuk bulan ini karena kita diberikan target oleh Allah Ta'ala ya, pada saat kita memasuki ibadah di bulan Ramadan itu adalah dalam rangka untuk mencapai derajat takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi parameter keberhasilan kita beribadah di bulan Ramadan adalah bagaimana kita bisa mencapai derajat muttaqin itu, dan itu adalah derajat tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran banyak sekali indikator yang bisa kita jadikan sebagai acuan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Di antaranya surat Ali Imran 134 ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, mendermakan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan yang sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, yang mampu untuk mengendalikan emosinya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari tiga ciri orang bertakwa ini banyak kaitannya hablum minan nas. Bagaimana interaksi antara seseorang dengan manusia yang lainnya. Baik itu infak, menahan amarah, kemudian memaafkan, itu kaitannya dengan hablum minan nas. Sehingga orang bertakwa itu adalah orang yang harus memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia. Khususnya di bulan Ramadan ini dan khususnya di materi kita ini, kaitannya dengan poin yang pertama adalah masalah infak, sedekah, dan yang sejenisnya ini. Jadi untuk membuktikan bahwa diri kita itu betul-betul mencapai derajat muttaqin itu adalah dengan memberikan derma atau mendermakan harta kita, menginfakkan harta yang diberikan Allah pada kita, titipan yang diberikan oleh kita ini, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan yang sempit. Kalau dalam keadaan lapang barangkali mudah untuk kita upayakan, tapi dalam keadaan sempit inilah yang menjadi ujian tersendiri. Orang yang dalam keadaan sempit tapi mampu mendermakan hartanya itu luar biasa. Nah, inilah tantangan bagi kita semuanya. Kemudian di dalam hadis bisa kita lihat bagaimana motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dari Abu Barzah Al-Aslami, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kaki manusia nanti, semuanya nanti tidak bergeser pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal ini. An umrihi fima afna, tentang umurnya. Umur kita yang diberikan Allah, titipan umur usia ini kita pakai untuk apa? Apakah untuk pengajian, mencari ilmu, untuk dakwah, untuk mengajar, untuk bekerja, ataukah untuk maksiat? Itu semuanya ada pertanggungjawaban. Umur waktu kita khususnya Ramadan ini ya, yang harusnya barokah, kalau 30 hari di bulan Ramadan berarti ada 720 jam. Kalau 29 hari berarti ada 696 jam. Itu
hari-harinya, waktu, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya kita pakai untuk apa. Sehingga itu nanti yang kita pertanggungjawabkan. Apakah untuk kebaikan ataukah untuk hal-hal yang makruh apalagi haram. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmu yang dititipkan Allah pada kita, baik itu ilmu diniyah ataupun ilmu kauniyah, kita manfaatkan untuk apa ilmu itu? Apakah untuk berdakwah ataukah untuk kecurangan? Artinya melakukan tindakan yang maksiat. Harus kita pertanggungjawabkan ilmu kita ini. Yang ketiga, wa an malihi. Tentang harta yang dititipkan Allah pada kita. Ada dua pertanyaan. Kalau yang lain satu saja, yang masalah harta ini ada dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana ia peroleh dan diinfakkan untuk apa? Dialokasikan untuk apa? Dapatnya apakah dari cara yang halal ataukah tidak? Dan alokasinya itu untuk yang halal ataukah tidak? Itu semua ada auditnya, ada pertanggungjawabannya. Yang keempat adalah wa'an jismihi fima ablahu. Fisik jasad yang dititipkan Allah pada kita ini fima ablahu, digunakan untuk apa fisik kita ini? Apakah untuk ibadah, untuk menolong orang lain, untuk memberikan kontribusi kepada umat, ataukah kita gunakan nikmat-nikmat yang ada dalam fisik itu untuk menambah dosa? Na'udzubillah min dzalik. Maka semua ini ada pertanggungjawabannya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan mengatakan hadis hasan yang sahih. Kemudian kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali yang memberikan informasi dan motivasi kepada kita tentang infak. Tadi sudah dibacakan oleh Qori, ya, oleh Pak Teguh. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Permisalan orang-orang yang mengalokasikan, menafkahkan, membelanjakan harta-hartanya fisabilillah di jalan Allah, kamatsali habbah. Seperti permisalan satu butir benih. Ambatat yang dia itu menumbuhkan sab'a sanabil, 7 bulir benih. 1 dikalikan menjadi 7. Wa fi kulli sumbulatin, dalam setiap bulirnya itu ada mi'atu habbah, 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ini bukan pembatasan, ya. Jadi kalau ini kita infak, itu balasannya sampai 700 kali lipat. Bukan hanya dalam hal infak fisik, tapi non fisik itu juga seperti itu. Dalam hadis yang sahih, terutama dalam konteks puasa, ya, disebutkan kullu amali bani adam lahu, setiap amalan manusia itu miliknya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan akulah yang memberikan ganjaran kepadanya. Artinya, kalau amal ibadah yang lain itu batasannya 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa ini tidak terhitung. Tidak hanya 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat ganda. Yudha'ifu liman yasha di sini, ya. Jadi tidak terhitung. Ya. Tentang hadis itu ada beberapa versi penafsiran di antara ulama. Di antaranya adalah karena puasa itu identik dengan kesabaran. Nah, Allah memberikan pahala kepada orang sabar itu tidak terhingga. Di surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami penuhi pahala ganjaran orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa batas, tanpa perhitungan. Jadi dengan puasa kita harus bersabar, sabar baik itu dalam ketaatan, sabar dalam menerima bala, musibah, ataupun rasa haus dan lapar,
ataupun sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu semuanya kita praktekkan dalam ibadah puasa ini. Jadi semakin kita banyak memberi, maka semakin banyak menerima. Yang kita investasikan itulah, yang kita tanam itulah yang akan kita panen. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian menanam kebaikan, maka akan mendapatkan panen kebaikan juga. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, keburukannya juga kembali kepada kalian sendiri. Maka inilah motivasi bagi kita semuanya, khususnya dalam bab infak dan sedekah fi sabilillah. Di surat Al-Ail 5 sampai ayat 7 Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberikan hartanya fi sabilillah wattaqa dan bertakwa. Coba kita perhatikan ya, ada dua kata yang beriringan a'ta wattaqa. Jadi identik sekali antara ittaqo dan a'ta ini. Suka berderma, berinfak, suka memberi, peduli dengan bertakwa ini. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, atau dalam hadis dikatakan itu adalah maknanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan baginya untuk menempuh jalan yang mudah. Kami mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Kami mudahkan dia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, ini adalah dengan cara infak sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Apabila kita dalam keadaan mendapatkan cobaan, dalam keadaan susah untuk menyelesaikan masalah, maka tawasul kita, cara supaya Allah memberikan kemudahan dan jalan solusi adalah diantaranya dengan berbagi, dengan memberi, dilengkapi dengan ketakwaan ini tentunya. Obati sakitmu dengan sedekah. Dawu mardokum bis sedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Insya Allah sedekah ini luar biasa keajaibannya. Apabila kita betul-betul ikhlas karena Allah, maka akan bisa memberikan solusi. Terutama saat ini kita banyak diuji dengan masalah rasa sakit ya, di era pandemi ini, maka mari kita bersedekah. Alhamdulillah, baik itu saudara-saudara kita yang sesama para aktivis ataupun yang lain ya banyak diuji, dan kita betul-betul bisa merasakan kepedulian saudara-saudara kita sesama Islam ini, seiman seakidah ini luar biasa. Jadi dengan sedekah itu insya Allah akan mengangkat penyakit yang kita dapatkan, yang dihidap oleh seorang pasien. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah pengertian dan perbedaan zakat, infak, sedekah itu. Kalau bisa kita klasifikasikan bahwa sedekah ini bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah tangible, yaitu berupa material, berupa sesuatu yang nyata, yang ada wujudnya. Nah, hukumnya ini ada yang fardu, baik itu di sini adalah wajib ya, fardu ain, itu adalah zakat. Zakat ini adalah bisa diklasifikasi, yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah. Ini diwajibkan kepada semua muslim, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, bahkan orang yang tidak mampu, apalagi yang mampu pasti ya, yang tidak mampu itu juga wajib mengeluarkan zakat fitrah selama dia masih ada yang dimakan. Batasannya itu selama masih ada persiapan untuk makan minum dalam satu hari satu malam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat untuk membebaskan, membersihkan jiwa kita masing-masing. Yang kedua ada zakat harta atau zakat mal. Nah, dalam Islam sebenarnya rukun
menunaikan zakat itu bukan hanya zakat fitrah ya, tapi juga zakat harta. Sehingga barangkali kalau selama ini kita belum menjadi muzaki dalam bentuk zakat mal, berarti kita belum sempurna dalam menunaikan rukun Islamnya. Mungkin kalau haji ada alasan istitoah ya, kemampuan berangkat ke sana, apalagi era pandemi ini yang belum ada izin ya, sampai sekarang untuk tahun ini. Tapi kalau ini justru yang lebih menantang bagi kita, yang lebih real ya, bagaimana kalau dalam bab ekonomi Islam, kemampuan kaum muslimin itu ya klasifikasinya hanya dua saja. Apakah dia muzaki atau mustahik. Kalau dia masih belum mampu membayar zakat mal, berarti dia mustahik. Nah, bagaimana kita berupaya untuk menaikkan level kita dari mustahik menjadi muzaki, bukan dalam bab zakat fitrah, tapi dalam bab zakat mal. Ini PR kita bersama-sama. Sedangkan fardu kifayah adalah infak. Jadi kalau di dalam klasifikasi ini sedekah lebih umum ya daripada infak ataupun zakat ini. Nah, sedekah nanti ada lebih lanjut penjelasannya. Kemudian pembagian yang kedua adalah intangible, yaitu yang non material, yang tidak nyata, yang tidak terwujud dalam bentuk amal-amal ibadah mahdho atau ghairu mahdho. Ibadah mahdho seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar, ini juga sangat efektif untuk kita ucapkan dan bisa menjauhkan kita dari mara bahaya dan mendatangkan banyak rezeki insya Allah. Setiap langkah menuju sholat, baik itu masjid ataupun rumah Allah, musalla, surau, dan sebagainya. Kemudian tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyumanmu untuk saudaramu itu juga sedekah. Memberikan bantuan tenaga dan lain-lain. Kemudian mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, membantu atau menolong orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan, menahan diri dari kejahatan atau merusak dan sebagainya, berbuat kebaikan atau kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kullu sulama ibni Adam alaihi shadaqah, setiap persendian kita itu ada sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fi syamsu, setiap matahari terbit, setiap hari itu ada sedekahnya. Ya, ada semacam imbal baliknya ya, Allah memberikan nikmat persendihan kepada kita yang menurut pendapat itu jumlahnya 365 persendian dalam tubuh kita, itu kita keluarkan sedekahnya tiap hari, sehingga totalnya impas dengan jumlah pemberian nikmat berupa persendian ini dalam 1 tahun. Nah, maka harus kita upayakan sedekah setiap hari. Sedekah dengan makna bukan hanya yang material tadi, tetapi bisa berupa amal-amal zikir, wirid, dan juga bisa amal kepedulian sosial itu. Nah, secara definisi ada banyak definisi yang kita sebutkan di sini sebagian. Dari sisi bahasa, zakat itu bisa bermakna an-nama'u, artinya tumbuh. Juga bisa bermakna at-thahara atau suci, dan juga bisa bermakna al-barakah, keberkahan. Ini disebutkan Said Sabiq dalam fikih sunnah. Kemudian dari sisi istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Tidak ada batasan. Jumlah minimalnya ada batasan yang disebut dengan nisab. Kemudian ada miktarnya, berapa persennya yang kita alokasikan. Dan ada asnafnya, yaitu yang memiliki hak untuk menerima. Itu siapa saja, itu juga sudah disebutkan ada 8 itu. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang zakat pasal 1 angka 2, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dalam KHES, kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 668 angka yang kedua, disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim
atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi itulah definisi zakat menurut beberapa literatur hukum positif kita. Adapun definisi secara syar'i bahwa zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang sudah sampai nisab kepada kaum fakir dan lain sebagainya tanpa ada halangan syar'i atau mani' syar'i yang menghalangi harta itu untuk berpindah kepadanya. Dengan kata lain, zakat adalah istilah untuk menyebut harta yang menjadi hak Allah yang diserahkan manusia kepada fakir. Ini definisi Said Sabiq dalam fikih sunnah ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa zakat itu adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang atau lembaga tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Siapa para muzakinya, kemudian barang ataupun amwal tadi, harta yang kita alokasikan itu ada kualifikasinya, dan mustahiknya, asnaf tadi juga ada ketentuannya. Dasar hukum zakat, zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran yang wajib. Perintah Allah yang harus dilaksanakan, jadi hukumnya adalah wajib. Ayat-ayatnya Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu banyak sekali ayat yang bergandengan seperti itu. Kemudian At-Taubah 103, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhirih. Kemudian Al-Muzammil ayat 20, dan hadis Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, perintahkanlah mereka membayar zakat mereka dan berikan kepada orang yang miskin. Jadi tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, ambillah dari yang mampu, berikan kepada yang tidak mampu. Sedangkan untuk istilah infak ini, definisinya adalah menurut istilah bermakna sarful mal ilal hajah, mengalihkan harta untuk suatu kebutuhan. Membelanjakan tadi ya, mengalokasikan. Sedangkan secara bahasa, infak bisa juga bermakna pengalihan harta yang berhukum wajib. Baik itu maknanya zakat maupun nafkah, maupun berhukum sunnah. Kata al-infak disebut dalam surat Al-Isra ayat yang ke-100. Sedangkan definisi sedekah menurut istilah adalah bermakna al-atiyah, tabtaghi biha al-mathubah minallah, yang artinya pemberian yang ditujukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan secara bahasa, sedekah bisa juga bermakna pemberian yang wajib atau zakat maupun sunnah. Di surat At-Taubah ayat 60 tentang asnafu zakat itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu zakat dibahasakan dengan sedekah. Jadi kadang-kadang zakat juga disebut dengan istilah sedekah. Apa perbedaan di antara ketiga istilah ini? Banyak versi, di antaranya bahwa zakat itu kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, batas tertentu, dan waktu tertentu. Sedangkan infak itu adalah mengeluarkan harta secara umum untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan sedekah maknanya lebih luas. Bisa berarti infak, kemudian juga zakat atau kebaikan non-materi. Sedekah terbagi menjadi wajib yang berupa zakat ini ataupun sunnah berupa infak. Jadi tadi sudah kita sebutkan ya, sedekah lebih umum. Kalau sedekah wajib berarti zakat, kalau sedekah yang sunnah berarti infak ini. Bisa juga dengan tabel seperti ini bahwa untuk zakat itu hukumnya wajib, waktunya setiap tahun mencapai nisab dan haul, yaitu tahun hijriyah. Kadarnya ada ketentuannya. Kemudian penerimanya 8 asnaf. Ini untuk zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu untuk fakir miskin.
Sedangkan infak itu ada hukumnya wajib ataupun sunnah, waktunya kapan pun boleh, terutama bulan Ramadan. Kadarnya tidak ditentukan, berapa nisabnya dan mikdarnya, berapa persen yang kita sedekahkan, tidak ada ketentuannya. Abu Bakar itu pernah dalam satu momentum peperangan menginfakkan 100% hartanya. Umar itu 50%. Jadi nggak ada batasan. Penerimanya siapa saja yang memerlukan untuk kebaikan tentunya ya. Sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah kapan saja dan tidak tentu siapa saja yang memerlukan. Jadi kalau dari sini berarti untuk infak dan sedekah ini ada kemiripan. Walaupun ada yang memberikan definisi kalau sedekah itu kepada yang membutuhkan. Kalau infak ini kepada siapapun. Nah, sedangkan wakaf itu hukumnya sunnah, waktunya kapan saja, kadarnya tidak tentu, dan penerimanya siapa saja yang memerlukan. Ada pembahasan, tapi insya Allah ini sudah mafhum ya, jadi saya percepat nanti. Apa saja harta yang wajib untuk dizakati dalam hal zakat mal, yaitu yang pertama emas. Dasarnya surat At-Taubah 34-35. Kemudian hadis riwayat Muslim dan sebagainya. Dan dengan demikian maka emas yang wajib dizakatkan adalah emas yang sudah mencapai nisab, yaitu 20 dinar, yang kalau dikeruskan itu kurang lebih 85 gram, dan sudah mencapai haul atau 1 tahun hijriah. Sedangkan untuk penetapan nisab emas 85 gram ini, karena 1 dinar atau 1 miskol berat keping uang emas itu sama dengan kurang lebih 4,25 gram ya. Jadi 1 dinar itu ya kurang lebih ini. Kalau 1 gramnya 500.000 berarti 1 dinar itu kurang lebih 2 juta. Jadi nisab emas adalah 20 dinar kali 4,25 gram sama dengan kurang lebih 85 gram. Adapun besar zakatnya adalah 2,5% atau 1/40 rubu'ul usyr yang disimpulkan dari hadis di atas, yakni setengah dinar dari jumlah harta 20 dinar. Adapun zakat perniagaan dan profesi itu di surat Al-Baqarah 267 dikiaskan pada zakat emas. Tapi memang kiasnya unik. Kalau perniagaan itu murni, baik itu dari sisi nisab dan mikdarnya. Kalau profesi ini mikdarnya ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan zakat emas dan pendekatan zakat pertanian. Emasnya nisabnya ya, sedangkan mikdarnya itu ke zakat emas. Yang kedua adalah perak. Ini nisabnya yaitu 200 dirham. Dirham ini adalah uang perak atau 5 uqiyah atau 595 gram. Ini nisabnya. Berapa harga perak atau berapa harga dirham ini Allahu a'lam. Tapi kalau kita mungkin susah ya, kalau di Indonesia kan bukan menjadi alat tukar menukar ya, tapi kalau kisaran antara 75.000 lah 1 dirham itu kurang lebihnya. Jadi masih sangat jauh dengan dinar tadi. Tinggal kita kalikan ini. Kira-kira kalau kita lengkapi ya 100 ya, kita up ke atas 100.000 misalnya ya, kali 200, nah misalnya ini ya, dirham, nah, kira-kira berapa? Nah itulah kurang lebih, tapi ini cara ngukurnya agak susah karena memang tidak populer ya di Indonesia. Yang ketiga adalah binatang ternak, mulai daripada 5-24, ini untuk unta, kemudian zakatnya 1 ekor kambing, kemudian 25-35 itu zakatnya 1 ekor unta dan seterusnya. Kalau kambing ini adalah 40-120 itu zakatnya 1 kambing. Kalau sapi itu 30-39.
Tetapi jika binatang ini dipakai sendiri untuk bekerja, maka tidak ada zakatnya. Jadi ada salah satu syarat yang kalau kita susah terpenuhi, ya, saimah. Nah, saimah itu adalah binatang yang mencari makan sendiri di ladang. Tidak ada modal ataupun biaya untuk merawatnya. Itu baru ada zakatnya. Sementara yang biasa kita di Indonesia ini, binatangnya ini maaf Ustaz, itu ke mute Ustaz, Afan. Ya. Jadi kalau itu dipakai untuk jual beli, maka dikiaskannya kepada zakat perdagangan. Kurang lebih undang-undangnya samalah. Kalau 40 kambing, itu satu kambingnya 2 juta, berarti kan 80 tadi ya. 80 juta kurang lebihnya nisabnya. Sedangkan kalau dihitung dari zakat perdagangan 85 gram emas tadi ya, kurang lebih sama kurang lebihnya ya. Nah, kemudian ada zakatul zuru' tanaman, yaitu ini tanaman yang kita panen itu 653 kg dikeluarkan. Kalau memerlukan biaya itu 5%, kalau tak ada hujan itu 10%. Kalau kita biasanya ya banyak dengan biaya, berarti 5% mikdarnya. Jadi ini nisabnya, kalau ini mikdarnya. Kemudian barang tambang atau rikas, barang tambang beda ya, beda lagi. Kalau harta temuan yaitu rikas, harta karun, zakatnya 20%, muttafaqun alaih. Dan ada yang kontemporer adalah harta perniagaan atau profesi, dikiaskan pada zakat emas. Oke. Ini contoh bagaimana kita menghitung zakat emas ya. Tadi nisabnya 85 gram, ada haul 1 tahun. Jadi biasanya Ramadan ini momentum yang tepat untuk menarik zakat dan menyetorkan. Kemudian kadar zakatnya 2,5%. Nah, catatannya emas yang tidak dipakai wajib dizakatkan. Sementara yang dipakai secara wajar, tidak berlebihan, itu tidak wajib dizakati. Jadi yang disimpan saja. Adapun yang tidak disimpan, maksudnya yang dipakai itu menjadi faktor pengurang. Zakatnya 2,5%. Bagaimanakah contoh menghitung zakat emas ini? Misalnya Bu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 120 gram totalnya ya. Dan emas yang biasa digunakan tidak lebih dari 20 gram ya. Kalau semuanya dipakai nanti berat, nggak bisa jalan. Nah, setelah jalan 1 tahun, maka zakatnya seperti ini. Jadi jumlah perhiasan emas berapa? 120 gram tadi. Dikurangi yang dipakai 20 gram, maka sisanya 100 gram. Nisabnya berarti sudah lewat 85 gram ini ya. Perhiasan emas yang dimiliki oleh Bu Fatma sudah wajib nisab, sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul. Nah, cara menghitungnya 100 gram kali 2,5% itu 2,5 gram yang harus dizakati. Ketika ditunaikan dapat ditukarkan ke uang harga per gram pada saat itu. Nah, jadi bisa dikuruskan ya, bukan emasnya kita alokasikan, tapi kita kuruskan dengan uang. Kemudian zakat pertanian, dalilnya Al-An'am 141, yang artinya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ada nisabnya 5 wasak, yaitu 653 kg, yang lebih tepat ini gabah ya. Jadi yang belum dikupas kulitnya itu. Kadarnya tadi sudah disebutkan 5% atau 10% kalau itu membutuhkan biaya, ini ya 5% yang membutuhkan biaya, 10% yang tidak ada biaya. Nah, untuk zakat perniagaan atau profesi, ini dalilnya Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, belanjakanlah dari hasil usahamu yang baik-baik,
itu kita keluarkan. Ingat bahwa sifat hasil usaha yang dizakatkan ini haruslah baik, bukan dari penghasilan yang haram seperti maksiat, korupsi, ataupun dari berjudi misalnya ya, naudzubillah, maka tidak boleh. Jadi harus dari min thayyibat, dari yang baik. Harta zakat diambilkan dari kelebihan harta selama setahun setelah dikurangi pengeluaran pokok dan hutang. Dasarnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah 219 ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Qulil af, katakanlah yang lebih dari keperluan. Ini sekaligus menjawab ya bagi yang masih memang ada perbedaan pendapat ya, terutama dalam hal zakat profesi. Apakah gaji yang kita terima itu langsung ataukah dikurangi dulu dari keperluan, barang-barang kebutuhan pokok maksudnya ya. Kalau dari sini berarti dikurangi dulu dengan keperluan yang pokok tadi, baru kita alokasikan zakatnya. Adapun zakat penghasilan atau profesi, dalilnya Al-Baqarah 267 tadi sama, yaitu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi pekerjaan kita jika sudah mencapai nilai tertentu atau nisab, seperti penghasilan dari profesi dokter, pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha, dan sebagainya. Nah, nisab zakat profesi setara dengan 653 kg gabah dan ditunaikan setiap kali menerima gaji. Nah, misalnya kalau ini biaya 1 kilogramnya dulu ya, masih 5.000, kalau sekarang berarti kan 10.000 untuk harga ya, kita nggak tahu tapi kita samakan dengan beras lah, misalnya harganya 10.000 berarti 10.000 kali 653 jadi 6.530.000 ya, 2 kali lipatnya ini, itu baru wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi itu tadi, apakah ini murni penghasilan kotor ataukah bersih? Nah, tadi yang disebutkan pada ayat sebelumnya tadi adalah dari bersih dulu. Jadi kalau tidak mencapai sekian, maka dikurangi dulu dari yang kotor itu, dikurangi pengeluarannya berapa. Kalau tidak mencapai setiap bulannya, ya diakumulasikan 1 tahunnya. 1 tahunnya mencapai apa tidak. Nah, jadi kalau mencapai setiap bulannya dikeluarkan langsung 2,5%. Kalau tidak mencapai maka diakumulasikan selama 1 tahun. Nah, jadi itu dalam rangka untuk berjaga-jaga ya, terutama di bulan Ramadan ini. Motivasi berinfak dan sedekah, banyak ayat yang menyebutkan, diantaranya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apapun yang kalian nafkahkan dari segala sesuatu maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ayat ini ketika dibacakan, Abu Thalha langsung menginfakkan kebun kurmanya karena merasa kebun kurma itulah yang paling dia cintai, maka diinfakkan. Kemudian ada Usama bin Zaid ya, itu langsung menginfakkan kuda perang yang sangat dia cintai, dia infakkan. Nah, seperti itulah para sahabat. Mereka menginfakkan apa yang paling disukai itu sebagai wujud untuk mendapatkan al-birra, kebajikan tadi. Ada lagi hadis yang populer, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yaitu amal sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya tadi, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa walidin shalih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Jadi korelasinya ada kata-kata sedekah jariyah. Juga riwayat Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautihi, yaitu ilman nasyarahu. Sesungguhnya amal yang mengikuti seorang muslim sampai dia meninggal itu adalah ilman nasyarahu, ilmu yang dia sebarluaskan, baik lewat ceramah, pidato, dialog, tanya jawab,
ataupun lewat buku-buku, ataupun mungkin lewat broadcast yang baik ya. Kalau kita tidak mampu ngarang sendiri, maka bisa copy paste dan bisa kita sebarkan kebaikan itu dengan niat menjadi ilmu yang bermanfaat. Awalatan solihan, atau anak yang soleh yang dia tinggalkan. Tarokahu, yang dia tinggalkan, au mushafan warathahu, ataupun mushaf yang dia tinggalkan, yang dia wariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, au baitan libni sabil, ataupun rumah untuk musafir. Ibnu sabil adalah musafir yang dia bangun, au nahron ajrahu, atau sungai yang ia alirkan, au sadaqah akhrajaha, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, min malihi fi sihatihi, dalam keadaan dia sehat, wa hayatihi, dan dalam dia keadaan masih hidup, maka talhaquhu min ba'di mautihi, akan menyusulnya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang bilang buat apa punya harta banyak atau enggak dibawa mati, itu salah ya. Harta itu bisa kita bawa mati ya, dengan cara apa? Dengan cara-cara mengalokasikan untuk segala macam jenis kebaikan, maka itu akan bisa menjadi investasi akhirat. Yang tidak bisa kita bawa mati itu kalau yang kita konsumsi sendiri, habis untuk keperluan manusiawi. Tapi kalau untuk keperluan fisabilillah, maka itu akan menjadi investasi selamanya. Ini sekedar contoh ya, amal soleh yang kita kelola di Malang Selatan. Monggo, ini murah sekali kalau dari kota ya. Kalau kita kan 3 juta per meter, di sana cukup 330.000 sudah dapat 1 meter. Alhamdulillah tempo hari setelah pengajian ada yang transfer kepala kantornya sejumlah 10 meter. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di sini di Malang Selatan toren ini 10 meter, di sini sekitar kita belum dapat ya. 1 meter pun juga belum dapat lah. Ya. Jadi ini peluang. Kemudian ini adalah amal soleh kita, PPDU Tahfidz Putri. Nah, ini para pimpinan pondok ya, insya Allah akan kita fungsikan Juli ini insya Allah ya, untuk adik-adik kita, para santriwati, PPDU Putri dan Suti 1 ataupun 2 ya, mereka di karantina tahfidz di sana. Ini monggo, sangat terbuka karena insya Allah targetnya Juli bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya poin kedua, contoh bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, sebagaimana pernyataan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah, kurang lebih 10 tahun beliau membantu Rasulullah pada saat di Madinah itu. Kata Anas, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi wajahan. Beliau adalah orang yang paling bagus wajahnya, paling tampan. Kalau dibandingkan bulan purnama masih lebih tampan Rasulullah. Jadi luar biasa, tidak bisa ditandingi oleh siapapun sahabat pada saat itu. Jadi luar biasa wajahnya. Wa kana ajwadun nas, dan beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana asya'an nas, juga orang yang paling pemberani. Nah, jadi sifat-sifat terkumpul banyak kebaikan pada diri Rasul, terutama konteks kita adalah yang paling dermawan. Beliau orang yang secara finansial itu mampu, karena 1/5 dari ghanimah itu adalah untuk beliau dalam setiap peperangan. Tapi beliau hidup dalam keadaan yang sangat zuhud. Semuanya itu diberikan untuk fisabilillah, bukan untuk keluarganya, bukan untuk pribadinya ya. Jadi beliau yang memiliki keluarga besar ya, itu masing-masing di samping Masjid Nabawi itu ada hujrah-hujrahnya. Jadi ada surat Al-Hujuratnya, itu adalah karena ada orang Arab Badui yang manggil-manggil Rasul itu ya dengan tanpa sopan, itu akhirnya turun ayat itu. Nah, hujurat, kamar-kamar itu disinggahi atau ditinggali oleh istri-istri beliau di sebelah timur Masjid Nabawi. Nah, sekarang sudah menjadi makam ya, menjadi kuburan Rasulullah. Jadi beliau orang yang sangat mampu tapi hidupnya sangat zuhud, dan yang lainnya adalah untuk fisabilillah. Cerita dari Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah beliau orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan yang paling sangat dermawan itu pada bulan Ramadan.
hina yalqahu Jibril, pada saat ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam Jibril menemuinya pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Maka menyimak bacaan Al-Quran. Jadi ada tradisi tadarus, itu dari kata-kata ini ya. Darasa yudarisu, tadarusan. Nah, tadarusan di sini adalah saling menyimak bacaan Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair. Beliau adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, lebih kencang kebaikannya, kedermawanannya minarihil mursalah, daripada angin yang berhembus, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana semangat para sahabat untuk berinfak sedekah ataupun wakaf? Khalifah Umar saat itu ya, masih belum jadi khalifah, tapi menjadi sahabat Rasul, pernah mendapatkan tanah di Khaybar. Ya. Beliau mendapatkan harta berupa tanah di Khaybar, kemudian beliau menemui Rasul. Kata Umar, aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan, antum ya memerintahkan aku tentangnya? Beliau bersabda, wahai Umar, jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya, lalu sedekahkan hasilnya. Maka Umar, ya, Umar kamu mensedekahkan di mana tidak dijual, ya. Tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia mensedekahkan harta itu untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, juga untuk fisabilillah, untuk menjamu tamu dan ibnu sabil, dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya, untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik, dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. Jadi pokok modalnya disimpan dan hasilnya dialokasikan. Ini yang disebut wakaf produktif. Semangat sahabat dalam kedermawanan. Dalam hadis dikatakan, ma'a'lamu ahadan kana lahu malun minal muhajirin wal ansar illa habasa malan min shadaqatin mu'abbadah la tushtara abadan wa la tuhab wa la turaf. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, aku tidak mengenal seorang sahabat pun yang memiliki harta dari muhajirin dan ansor kecuali menahan atau mewakafkan hartanya untuk sedekah yang abadi, yaitu dengan cara tidak dijual selamanya, juga tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Artinya seperti Umar tadi ya, hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Pembangunan masjid misalnya dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika beliau datang ke Madinah, wa amara bi bina'il masjid, dan memerintahkan untuk membangun Masjid Nabawi. Qala, beliau berkata, ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, ta'umunani bi haitikum hadza, bagaimana kalau kalian jual kebun kalian kepadaku, nanti tanahnya untuk masjid maksudnya. Faqalu, maka mereka menjawab, wallahi la natlubu tsamanahu illa ilallah, kami tidak meminta kembali harganya kecuali dari Allah. Ay fa akhudhu fa banu masjidan, maka beliau mengambilnya kemudian membangun Masjid Nabawi di sana. Jadi tidak ada uang secara cash di dunia, tapi mereka mendapatkan imbalan yang sangat banyak di akhirat insyaallah. Kemudian bagaimana kisah penyediaan sumur oleh Utsman bin Affan yang sangat populer ya. Suatu saat Madinah dalam keadaan paceklik, kekeringan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafara bi'ra raumah falahul jannah. Barang siapa yang menggali sumur raumah, maka baginya mendapatkan surga. Qala fa hafartuha, kata Utsman, maka akulah yang menggalinya, maksudnya yang membebaskan sumur itu. Sendiri perkebunan di sana. Jadi investasi yang terus abadi seperti itu. Nah, bisa juga berupa kendaraan dan sarana. Man ihtabasa farasan fisabilillah imanan billah, barang siapa yang menahan seekor kuda untuk berperang fisabilillah dengan landasan iman, wa tasdiqan biwa'dihi, dan keyakinan dengan janjinya, fa inna syabi'ahu
wariyahu warathahu wa baulahu fi mizanihi yaumil qiyamah. Maka apapun yang dihasilkan oleh kuda itu, apakah kenyangnya ataupun tidak hausnya, ya, dia terus mendapatkan kesegaran, ya, kemudian apakah kotoran dan air kencingnya yang menjadi kebaikan-kebaikan yang diproduksi oleh kuda itu maksudnya, maka fi mizanihi yaumil qiyamah, akan menjadi timbangan amalannya pada hari kiamat. Ya. Kalau ini konteksnya kuda untuk berperang, ya, kalau kita mungkin mewakafkan mobil misalnya untuk operasional pondok misalnya, atau untuk apapun lah, maka setiap kali dimanfaatkan kebaikan, maka seluruh pahalanya itu bisa mengalir kepada wakifnya, kepada munfiknya, kepada yang menginfakkannya. Juga bisa berupa wakaf benda bergerak. Misalnya Khalid bin Walid itu setelah perjanjian Hudaybiyah, beliau masuk Islam, kemudian memberikan apa yang dia miliki berupa baju-baju perang. Beliau seorang panglima ulung di sana dan seorang putra konglomerat, ya. Bapaknya adalah Walid bin Mughirah, itu konglomerat di kalangan Quraisy. Nah, tentunya beliau terfasilitasi dengan banyak harta, ya. Di antaranya baju perang itu diinfakkan fisabilillah. Ini contoh-contoh bagaimana wakaf yang mubasyir, yang hasilnya langsung, ya, seperti Gontor. Ini ada pengelolanya adalah Badan Wakaf. Kita pun juga di PPDU menirunya. Itu dalam rangka untuk ini, dalam rangka untuk memanfaatkan infak langsung dari masyarakat untuk kebaikan, ya, langsung bisa dinikmati. Kemudian ini juga mubasyir, yaitu adalah langsung. Nah, itu berupa apa itu? Masjid Nabawi ini, kemudian produktif, istifmari. Kemudian ini hotel, ya, wakaf Sayyidina Utsman. Ini wakafnya Utsman. Mabna sukna tijari. Jadi properti yang digunakan untuk markas bisnis di Mekah Madinah, ada seperti ini, ya. Kemudian ini ada wakafnya orang kita di Mekah, yaitu Hotel Elaf Al-Masyir dan Ramada, dua hotel yang berdiri di atas tanah wakaf ulama asal Aceh, yaitu Habib Buka Al-Ashi. Al-Aceh maksudnya Al-Ashi, orang sana nggak bisa bilang C. Nah, itu wakaf Habib Buka Al-Ashi. Nah, itu ada di dekat Masjidil Haram dan yang ada di Mekah, ini orangnya, Habib. Jadi hasilnya ini adalah untuk fisabilillah semuanya. Tidak bisa dibeli oleh negara Indonesia, juga nggak bisa, ini wakaf dari beliau. Yang terakhir, bagaimanakah semakin kita berupaya untuk lebih dermawan di bulan Ramadan ini. Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan empati. Secara esensial, berpuasa Ramadan adalah mengendalikan diri dan meningkatkan tradisi berbagi dan terbinanya kepedulian sosial. Dalam ajaran Islam dikenal bahwa salah satu nama yang lekat dengan bulan Ramadan, jadi saya sebutkan di awal, adalah Syahrul Jud, bulan memberi. Selain juga dikenal Syahrul Muwasat, yaitu bulan bermurah tangan dan bulan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Jadi ada empati, simpati di sini, ya. Ada kesamaan antara si kaya dan si miskin, sama-sama haus juga pada siang Ramadan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada bulan Ramadan ini Allah memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk meningkatkan solidaritas sosial, memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan secara sukarela, yang dilandasi oleh ketakwaan dan diwujudkan dengan nilai kemanusiaan tanpa pamrih. Sehingga Ramadan bisa menciptakan kultur gotong royong dan keceriaan dalam berbagi. Ramadan adalah tarbiyah untuk kita semuanya supaya bersedekah, sekolah, madrasah yang efektif untuk menyapa mereka yang kurang beruntung. Sehingga inilah semangat positif Ramadan, ya, bisa meningkatkan virus positif filantropisme, yaitu semangat atau kesadaran mendekati Sang Pencipta dengan jalan memberi, mencintai orang papa dan membantu kepada sesama manusia.
Ajaran berpuasa dapat berhubungan kuat dengan pesan moral untuk berbahagia dalam membantu sesama. Ramadan adalah kawah candera di muka untuk meningkatkan rasa berkaitan dengan kata giving, loving, and caring, yaitu memberi, mencintai, dan peduli kepada sesamanya. Jadi makna puasa Ramadan lebih jelas impact-nya, dampaknya, hasilnya kalau kita merasa ada semacam kebahagiaan tersendiri ketika dapat membantu. Kalau kita berbagi walaupun sedikit kepada tetangga, kepada yang membutuhkan, subhanallah ya, mereka responnya sangat positif dan ada ya saling berlomba-lomba ya, mereka juga membalas kebaikan kita. Sebagaimana ajaran Islam dan agama-agama sebelumnya, bahwa hakikat membantu orang lain itu sesungguhnya membantu diri sendiri untuk bahagia. Banyak testimoni yang datang dari kalangan orang kaya papan atas yang mengatakan hidupnya seakan benar-benar merasa bahagia setelah mereka bisa membantu sesama. Insya Allah kita punya pengalaman masing-masing. Semakin kita berusaha membantu, maka disitulah ada kebahagiaan. Tapi semakin kita individualis, tidak peduli dengan sesama, maka di situ ada kecemasan. Maka tinggal kita pilih mana yang bisa kita alokasikan, kita lakukan. Sedekah paling utama di bulan Ramadan, Rasul kita pernah ditanya, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, sedekatu fi syahrul Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Kemudian dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Itu riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Albani. Ya. Jadi inilah luar biasa kesempatan kita di bulan Ramadan. Mari sama-sama untuk memberikan kepedulian dengan bentuk sedekah infak, terutama juga zakat ini. Dan ini tadi sudah kita singgung ya, perbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Ibnu Abbas tadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, beliau bertemu setiap malamnya tadarusan dan beliau selalu menginfakkan ya, lebih kencang jalannya sedekahnya daripada angin yang berhembus itu. Allahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan semuanya. Ramadan hari-hari sudah mulai berlalu ya, kita sampai pada 10 hari yang kedua dan nanti tidak terasa mungkin kita akan masuk pada 10 hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat sehingga bisa lebih maksimal lagi di setiap ataupun di penghujung Ramadan, mudah-mudahan lebih maksimal dan terus lebih maksimal lagi, mudah-mudahan. Barakallahu fikum jami'an. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.